Balik lagi sama gua Kendar di Lolo Channel. Oke, kemarin udah yang namanya tren indikator ya kan? Tren indikator itu indikator yang ada di chart yang bersinggungan sama chart. Oke, sekarang kita ke momentum indikator. Oke. Jadi momentum itu adalah kunci untuk mengidentifikasi pergerakan harga. Jadi kita bahas momentum indikator. Apa itu momentum indikator? Definisinya sama-sama alat untuk mengukur alat bentuk kita. Nah, ini dibaca alat analisis teknikal, kecepatan arah perubahan harga secara real time. Fungsinya untuk bantu, bukan jadi acuan tunggal. Bantu kita kapan tren ini kuat, apakah udah lemah, apakah mau balik, apa mau lanjut, kayak gitu. Bentuk umumnya seringkali berbentuk osilator yang bergerak di antara level positif dan negatif. Oversell, overbought, jenuh beli, jenuh jual. Nah, itu namanya momentum indikator. Jadi apa momentum? Nah, ini perbedaan kunci. Momentum indikator dengan tren indikator. Kalau indikator tren dirancang untuk arahnya berlangsung, cenderung tertinggal atau lagging karena mengikuti harga. Jadi kalau tren indikator itu buat bullish bearish ya. Sedangkan momentum indikator untuk lihat kekuatannya, apakah dia udah jenuh atau belum dan sebagainya. Kita bahas satu-satu. Sikat. Mengapa? Momentum ini penting. Kalian bisa baca deteksi titik balik. Jadi kalau apa tren indikator itu kan nunggu dia jebol baru kita terkonfirmasi. Sedangkan kalau momentum harga lagi naik dan dia udah mentok, harga belum balik turun, tapi kan kita tahu dia udah jenuh nih, udah jenuh beli nih, udah jenuh jual atau sebagainya kan. Jadi dia lebih enak daripada tren indikator. Udah jelas kita harus pakai dua-duanya. Kalau ini, oke untuk konfirmasi ya, segala macam sinyal awal. Sinyal awal apa? Oh udah crossing. Gitu kayak gitu-gitulah contohnya ya. Bacalah ini. Pertama, RSI. Teman-teman udah tahu Relative Strength Index. Ya, dikembangkan oleh Wells Wilder ya RSI ini mengukur kecepatan dan besarnya perubahan harga dalam rentang 0 sampai 100. Di atas 70 tandanya overbought. Di bawah 30 oversell, jenuh beli, jenuh jual. Jadi langsung kita praktek. Oke, kita langsung pakai indikatornya RSI. Nah, ini ya original aja nih. Nah, jadi gini, kelihatan ya. Jadi ini kan ada peaknya nih. Ini tengah nih di 69 sampai di 30. Sedangkan dia itu angkanya sampai 100. Jarang ya dia nyampe 100 mentok kayak gini. Paling 90 sekian. Ini yang namanya RSI. Nah, RSI ini original ya kita. Nggak, belum di setting-setting. Nanti settingannya nanti. Main Orient dulu. Jadi kita cara bacanya. Contoh, kita pakai EMA lah. EMA-nya kita atur juga supaya nggak terlalu gede. 13 lah. Nah, ini ya. Ini EMA. Jadi ini harga
kayak gini nih. Dia di sini udah mentok, ibaratnya udah overbook, overbook banget nih di sini. Dia sempat crossing, terus naik lagi. Sedangkan EMA-nya di sini ya, dia belum dia masih mantul sampai di sini. Dan dia baru crossing di sini, candle sama EMA-nya. Jadi lebih dulu momentum indikator ya. Dia udah crossing lebih dulu di sini. Jadi kayak gitu cara baca. Kalau dia udah crossing, ya di garis ungu dan kuning nih crossing, nanti dia mau turun lagi sampai dia crossing up lagi sini. Tuh. Jadi kalau dia udah crossing up, harganya kan masih di sini. Ini dia udah crossing nih. Sini dia udah crossing ini di candle yang ini. Candle merah yang ini. Jadi kita bisa sadar lebih dulu. Candle merah ini dia udah crossing. Tuh. Tuh. Sini ya. Sini nih. Sebelum dia jebol, tapi dia udah crossing tuh. Jadi kita bisa jadi perhatian kita juga buat nambah-nambah data kita. Begitu cara bacanya ya. Itu yang namanya apa? RSI. Oke. Setelah RSI ada stochastic. Stochastic nih yang biasa kita pakai ya. Biasa kita setting-setting jadi berapa. Jadi mirip kayak RSI, stochastic nih. Jadi kita akan praktekkan. Oke. Cari dulu nih BTC. Ini ya. Oke. Kayak gini. Langsung praktek aja stokastik. KD-nya tuh apa, segala macam. Sama dia sama RSI kurang lebih ya. Jadi ini RSI kita hapus, kita ganti stok. Stokastiknya polos ya. Ah, gini nih stokastik. Jadi sini ada K persen dan D persen tuh. K itu yang biru, ya. D itu yang orange, originalnya. Cara bacanya sama kayak RSI, tapi divergensi di stokastik ini lebih enak buat nyari pembalikan. Jadi kalau dia lagi naik, dia crossing down ya lebih enak pakainya. Nanti ini posisi stokastik original. Terus kenapa sih harus di setting-setting kayak 533 atau segala macam? Jadi K-nya ini kita setting jadi 3 dan 14-nya ini ya, leg-nya ini itu adalah jumlah candle. Oke? Periode ini yang dihitung. Jadi ini kalau 533 tuh ini jumlah candlenya 5. Ini K-nya yang jadi dia lebih agresif, diperkecil. Jadi lebih agresif. Kalau ini kan reguler.
Tapi agresif banyak bias, tapi 533 itu cukup sakti. Jadi kayak gini, dia udah closing, time frame weekly Bitcoin ya. Tuh, dia udah closing up. Di sini di trend indikator juga udah closing. Tuh, jadi dia mau bikin secondary move ya, pergerakan harga ya kira-kira mungkin bisa turun juga. Jadi begini cara pakainya, nunggu di bawah, dia crossing up, tandanya harga mau naik. Ingat ya, mau naik, bukan udah naik. Itu yang namanya stochastic. Penjelasannya kayak gitu. Kenapa di setting-setting? Ya karena tergantung kebutuhan kita. Kita nih maunya agresif, santuy, apa gimana. Jadi kita lanjut, habis stochastic oscillator, MACD. Ya teman-teman kalau reguler di checks tuh biasanya disediainnya MACD ya. MACD. Kita langsung cari ya. Nah, kayak gini MACD. Cara bacanya ya. Nah, ini kayak ini MACD kayak gini bentuknya. Bentuk MACD itu ada kayak ruas-ruas begini dan garis-garisnya juga. Oke, teman-teman pasti udah nggak asing kan yang namanya MACD ini. Nah, garis-garis ini, oranye dan biru ini itu EMA. EMA itu ya. Biasanya EMA 12 dan EMA 26. Kalau ini ya, ini buat yang agresifnya, yang gerak cepatnya, yang sensitif itu EMA 12, ini EMA 26. Oke. Jadi ini kalau lu bikin EMA di sini 12 sama nih. Kalau lu bikin 26 juga sama sama yang oranye. Kayak gitu ya. Nah, terus ada yang namanya ini, ruas-ruas ini. Apa namanya sih ini? Lupa gue nih namanya nih. Apa sih namanya? Histogram ya. Histogram apa bukan candle ini kalau gini ya ini. Jadi cara bacanya jika jika lagi dari keluar. Kalau ini garis EMA-nya motong ke atas dan histogramnya hijau, tandanya. Misalnya histogram udah muncul nih hijau nih. Di sini nih udah kelihatan nih. Dan apa namanya? EMA-nya juga masih stay di atas. Dia udah mulai dominan hijau nih. Sini, kita bisa ambil lah posisi sini. Tunggu dulu hijaunya agak gede ya. Biar kita nunggunya nggak lama. Kalau kita derivatif, supaya nggak kepotong banyak sama funding fee. Gitu. Di sini. Tuh, boleh entry. Nah, langsung dia nge-move tinggi. Dan kalau dia udah kayak gini, crossing down, tandanya harga mau mengalami penurunan. Ini kan di sini masih. Candle masih ya di sini. Nah, dan lihat dia naik dikit, turun. Meskipun turunnya segitu doang. Karena ini turun, tapi ini dominan hijau. Nah, jadinya sideways. Ini turun, ini dominan hijau sideways. Ini turun, ini merah, down. Ini kan turun. Tapi histogramnya merah. Dia bukan sideways. Dia down. Nah, ini udah muncul nih hijau nih. Kalau ini nanti ini dominan hijau, dia mungkin agak sideways. Sampai ininya naik crossing dari histogram. Mungkin dia akan uptrend. Kalau dia udah naik begitu ya.
MACD. Gitu kurang lebih cara baca MACD. Ya, dilihat. Jadi kalau yang namanya momentum indikator adanya di bawah. Dia nggak bersinggungan dengan chart. Oke, kita lanjut. CCI. Nah, ini jarang kan yang pakai. Cara bacanya kurang lebih masih sama, ya kan? Kalau CCI ini teman-teman bisa baca untuk mengukur penyimpangan harga dari rata-rata, ya kan? Penyimpangan harga. Jadi gini, misalnya nih harga nih, chart nih harga ya. Ini. Tapi chartnya ini sama CCI ini, CCI-nya turun tajam, chartnya enggak gitu kan. Pasti lo penasaran ini bacanya gimana. Jadi sama, kalau yang namanya momentum indikator di atas 100 itu jenuh beli, di bawah 100 jenuh jual. Nah, kalau dia beda nih, karena dia sampai minus-minus. Ya, kalau CCI ini 100 itu netral, di bawah 100 oversell, di atas 100 jenuh jual. Di atas 100 itu bukan 111 ya. Mungkin bisa 300 ini aja sampai sampai berapa nih? Sampai 300 iya benar tuh. Oh, ini aja garis ini adalah garis kalau kita bilangnya netral. Kalau di atas kolom ini nih, di atas kolom ini netral ya. Di atas ini tandanya akan ada koreksi di harga. Nah, kita lihat di sininya juga dia koreksi karena ini sampai 300 tuh, di sana lihat ya tuh. Terus dia crossing lagi, ya harga naik lagi. Gitu cara bacanya CCI. CCI ini kita jarang pakai. Jadi CCI naik dari bawah minus 100 ke atas minus 100 misalnya ini kan minus ini kan di sini nih. Nah, di sini minus 100 ini bawah nih. Garis bawah. Naik ke sini. Ya kan? Kalau dia udah agak jauh naiknya, space antara yang kuning dan yang biru udah terlalu lebar, teman-teman harus hati-hati. Karena dia udah overbought ya, jadi dia agak koreksi sedikit. Nggak mesti ngedam brek 80% gitu. Koreksi gitu ya, turun gitu. Jadi kita take profit, mungkin cari long lagi nanti kayak gitu. Cara pakai CCI ini, Commodity Channel Index, ya. Buat awal ini. Tapi kalau udah pakai stochastic atau RSI, nggak usah pakai ini. Pilih satu, jangan semuanya dipakai. Nggak muat layar, ya. Jadi ini namanya CCI. Lanjut, awas, awas indikator nih. Awas indikator osilator ya. Nah, jadi ini adalah histogram, ya. Kalau MACD tadi kayak gini, tapi sistem histogram MACD itu merah-merah di atas, hijaunya merahnya di bawah gitu ya. Hijaunya di atas, begitu dia selalu. Kalau osilator ini bentuknya begini. Mau hijau mau merah dia bisa di atas.
Nah, untuk mengukur momentum pasar dengan membandingkan periode waktu pendek 5 bar ya, 5 bar ini, 5 bar histogram dan panjang 34 bar menggunakan simple SMA nih pakainya ya. Dari titik harga tengah. Tengahnya ini nih, yang lurus-lurus. Oke, menampilkan histogram di atas dan di bawah garis nol. Histogram hijau, momentum naik menguat. Histogram merah, momentum menurun melemah. Ya, melemah dia momentumnya kalau udah merah. Baca gini, ini naik deh. Bulletin ini naik. Hijau kan masih. Histogramnya masih hijau. Nih. Nah, muncullah dia merah di sini. Ya, muncul dia merah di sini. Nah, jadi nggak mesti candlenya hijau, histogramnya hijau, nggak mesti dia. Nah kayak gini kan, muncul merah tandanya dia udah mulai melemah. Melemah tuh bukan berarti ngedam, tapi dia mau ambil napas. Entah dia turun, sideways, nggak tahu, tergantung. Kan nanti dikombinasikan juga sama chart, sama tren indikator dan lain-lainnya. Jadi tapi kalau udah begini, dia ngasoh. Kalaupun dia naik dan naiknya ini nggak sebesar sebelumnya. Jadi kan kalau sebelumnya ini kayak gitu ya. Ini ke sini berapa ya? Ya kan? Tinggi dia. Sedangkan kalau ininya pendek, ya kan? Ininya juga pendek. Pendek mau dia di atas, mau dia di sini, nih tetap pendek, bro. Kalau ini kan agak tinggi. Contoh ini nih. Ngedamnya juga sama. Kalau dia kecil, ya dia kecil. Tapi kecil dari mana nih? Masalahnya kan gitu. Sini kan tinggi. Cara baca gitu. Jadi kalau dia adanya di atas, lagi bullish, lalu udah nongol merah, tandanya udah mau ngaso. Berarti kita harus take profit lah. Jangan dipaksa. Nanti turun lagi. Malah BEP. Sayang waktu kita udah nunggu, dak dikduk, balik modal malah. Nggak untung. Ya, jadi kalau udah nongol merah, dia semua osilator ini, ya take profit lah. Oke. Kesimpulannya, untuk menguasai momentum trading lebih baik, kita baca-baca. Pahami peran tiap indikator. Karakteristik unik. Jadi kalian pilih. Mungkin boleh 2, AO dan stokastik gitu. Tapi jangan semua diborong. Atu-atu aja. Atu cukup, amat tren 1, candle pakai 1, chart pattern pakai 1. Kalian pinggirin tuh yang mau dipakai mana-mana aja, ditulis, nanti tinggal checklist. Kalau mau nyari setup, jadinya enak, gampang, kayak gitu doang. Nggak perlu random, jadi ada datanya. Kalau udah punya data nanti tinggal di backtest. Backtestnya jangan pakai duit, gue gedek tuh. Backtest ke duit anjir. Dah, segitu doang. Gua pamit. Nanti kita lanjut ke volume indikator. Lu penasaran kan? Volume baca gimana, VPVR, segala macam yang volume-volume lah pokoknya.
nanti habis ini gua liburan dulu. Oke? Sebulan doang. Tenang-tenang aja. Jangan lupa di-share nih video, Bro. Join komunitas gue buat dapat sinyal gratis. Gua Kendar, sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.